Hai semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di materi kita kali ini kita akan belajar tentang kelas di dalam TypeScript. Setelah kemarin kita belajar tentang generic dalam TypeScript-nya, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan kelas di dalam TypeScript-nya, yaitu konsep dasar OOP di dalam JavaScript atau TypeScript. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk kelas sederhana. Kita buat kelas dengan nama contoh biodata. Yang mana biodatanya ini kita akan buat property. Name-nya tipe datanya string, kemudian umur, tipe datanya juga string. Nah, ini kita buat yang namanya propertinya, kemudian kita akan buat constructor, yaitu untuk instansiasi objeknya nanti, atau untuk mengisi nilai dari propertinya ini berdasarkan parameternya. Sini name, tipe data string, kemudian umur, number. Oh ya, di sini harusnya number untuk umur. Number. Kemudian kita coba panggil propertinya menggunakan this name. Kita isi berdasarkan nilai parameter yang kita dapatkan di sini. Nah, kemudian untuk umur kita panggil this umur. Panggil properti umurnya, kemudian kita isi berdasarkan apa yang kita masukkan pada saat instansiasi objeknya nanti di parameternya yang ada di sini. Kemudian kita bisa buat fungsi. Contoh pengenalan, yang mana outputnya berupa string. Dan di sini kita bisa return, kita buat backtick. Hello. Nama saya, kita panggil property untuk name-nya. Kemudian dan saya berumur, kita panggil property dari umurnya, tahun. Nah, kemudian cara kita untuk mengakses properti dan juga fungsinya di luar dari kelasnya, kita lakukan yang namanya instansiasi objek. Di sini kita akan tampung ke dalam variabel const contoh Reski, sama dengan kita buat objeknya new biodata, yang mana di sini kita perlu isi name sama umurnya dari konstruktornya ini. Nah, ini name-nya Reski, umur 27. Kemudian kita bisa tampilkan nilainya. Nah, kalau kita ingin tampilkan propertinya, sini kita bisa console.log Reski, kemudian titik, kita panggil name-nya, kemudian di sini kita panggil umurnya, dan kita buat string di sini. Nama titik 2 plus yang ini umur titik 2. Dan kita untuk pemanggilan fungsinya, di sini kita bisa console.log. Kita panggil fungsinya langsung, yaitu Reski titik pengenalan dalam kurung tutup kurung. Ini kalau kita jalankan, kita bisa masuk ke dalam terminal. Kita klik dulu npm run dev. Nah, di sini bakal muncul nilainya, nama Reski, umur 27, kemudian di sini fungsinya hello, nama saya Reski dan umur saya 27 tahun. Berdasarkan nilai yang kita dapatkan. Nah, untuk di kelas sendiri dalam TypeScript, nah ini disebut dengan property. Kemudian constructor ini itu dibuat untuk instansiasi objeknya nanti pada saat kita buat new biodatanya ini, yaitu untuk kasih nilai dalam parameter instansiasi objeknya yang ada di sini, yang mana tugasnya supaya bisa untuk masukkan nilai dari property name-nya berdasarkan parameter name yang ada di sini, dan properti umurnya dari parameter yang didapatkan di konstruktornya. Nah, kegunaan dari di sini cara kita untuk pemanggilan dari propertinya di dalam kelasnya. Nah, kemudian ini disebut dengan method atau fungsi. Nah, dalam kelas TypeScript, atau di sini konsep dasar dari OOP di dalam TypeScript. Nah, kemudian di TypeScript ada juga yang namanya visibility, yaitu hak aksesnya. Nah, contoh di sini ada hak akses namanya public, di mana ini sudah secara default untuk propertinya.
yaitu untuk properti public ini. Yang mana public ini untuk properti ataupun fungsinya itu bisa diakses di luar dari kelasnya, seperti instansiasi objek ini yang berada di luar dari kelas. Tapi secara default public tidak perlu diisi karena dia sudah secara default di dalam kelas JavaScript-nya. Nah, kemudian ada yang namanya private. Nah, private sendiri ini yang mana properti dan juga kelasnya cuma bisa diakses di dalam kelasnya saja. Di luar dari kelasnya dia tidak bisa diakses. Nah, contoh di sini dia bakal error untuk property name, age sama fungsinya. Nah, ini kalau kita paksa jalankan dia tetap terjadi error nantinya. Kita coba npm run dev. Sini bakal terjadi error di mana property name itu private yang cuma bisa diakses di dalam kelasnya saja. Dia tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Seperti ini. Jadi private ini ruang lingkupnya, properti dan juga fungsinya itu cuma bisa diakses di dalam kelasnya, dia tidak bisa diakses di luar dari kelasnya. Kemudian visibility terakhir yaitu protected. Nah, protected sendiri seperti ini. Kita buat sini protected, di mana properti dan juga fungsinya itu cuma bisa diakses di dalam kelas dan juga kelas turunannya. Nah, kelas turunan seperti ini. Kelas full bio, contohnya full bio data. Kemudian dia adalah kelas turunan extend dari kelas utamanya yaitu biodata. Di sini kita bisa constructor, yaitu kita ambil nilainya dari name string dan juga umur string. Kemudian di sini kita bisa lakukan support. Nah, support sendiri ini itu cara kita untuk pengambilan nilai dari kelas utamanya yang biodata ini. Nah, kita ingin ambil nilai properti dari name sama umur. Oh ya, di sini tipe datanya number. Nah, kemudian di sini konstruktornya sudah kita buat. Kita coba buat fungsi di sini yang visibility-nya itu public. Ini kita coba dengan nama full biodata pengenalan dengan tipe datanya string. Kita return, oh ya, di sini berupa fungsi dalam kurung tutup kurung, return nilai hello, ini fungsi full biodata yang mana kita bisa tampilkan name titik 2, kemudian kita panggil this titik name, kemudian di sini umur this titik umur. Nah, di sini kita bisa lakukan instansiasi objek untuk full bio-nya ini. Ini full bio. Ini nilainya kita bisa panggil fungsinya karena fungsinya ini public, kecuali protected ini dia tidak bisa diakses di kelas di luar dari kelasnya, dia cuma bisa diakses di kelas turunannya saja atau kelas extensinya ini. Ini kalau kita jalankan log full biodata pengenalan, kemudian dalam kurung tutup kurung di akhir full biodata pengenalan dari Reski. Nah, di sini dia masih bisa diakses, kecuali kalau kita ingin akses dari biodatanya, yang mana properti dan juga metodenya itu dia berupa protected, kita tidak bisa akses nilainya. Nah, contoh tadi kalau kita undo yang ini, nah ini tidak bisa diakses karena protected itu tidak bisa diakses di luar dari kelasnya, dia cuma bisa diakses di kelas turunannya atau subkelasnya saja. Nah, jadi di sini kita bisa buat public supaya bisa diakses di luar dari kelasnya. Kalau kita ingin akses properti dan metodenya di luar dari kelasnya. Oke, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang kelas di dalam TypeScript.
yaitu OP dasar dari TypeScript-nya. Jadi jika kalian ditanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.